Ya silahkan, siapa yang mencoba? Mbak Ira atau Mas? Ada yang mau coba? Nanti saya aktifkan pensilnya. Angkanya seperti ini. Mungkin untuk contoh begini Mas. Mas di PPT-nya kelihatan ya Mas? 400 sama dengan 4.000 kali 10%. Ya, untuk Mbak Siti, ya itu untuk yang produk awal Mbak ya, beras Raja Lele. Ini sudah benar. Untuk pizza juga seperti itu caranya. Kita tinggal mengganti 4.000 dengan 40.000. Nah, sudah tahu cara untuk menghitungannya, untuk mengetahui jumlah perbedaan terkecil yang lalu bisa terlihat. Sudah di sini bentar. Jadi di sini kan untuk contohnya produk beras. Untuk produk beras ini sendiri harga awal adalah 4.000. Kemudian suatu perusahaan melakukan perubahan harga diturunkan sebanyak 10%. 10% dari 4.000 adalah 400 rupiah. Jadi 4.000 dikurangi 400 rupiah. Harga akhir dari beras Raja Lele adalah 3.600 rupiah. 3.600 itu per kilo. Sedangkan untuk pizza hut harganya 40.000. Terus jika kita asumsikan sama, perubahan harganya sama, maka kita ingin memberikan diskon, dan kita memberikan diskon sebesar 400 rupiah. Jadi antara beras Raja Lele dan pizza hut itu kita beri potongan yang sama, yaitu 400 rupiah. Seperti itu. Tetapi nilai nominalnya sama-sama 400 rupiah, tapi jika dilihat perubahan dalam persentase atau persen, ini kan berbeda. Untuk ya maksudnya seperti ini hitungannya. Jika dilihat dari perubahan harga, ini sama-sama 400. Tapi jika kita lihat dari persen, ini untuk beras Raja Lele dengan potongan 400 rupiah itu perubahannya sebanyak 10%. Sedangkan pizza hut dengan potongan 400 rupiah itu hanya potongan sebesar 1%. Jadi seperti ini. Jika enggak mas mungkin memilih beras Raja Lele atau beras yang lain, mungkin Raja Lele aja. Di sini contohnya Raja Lele, harga awal 4.000, tetapi mbak dapat membeli dengan harga 3.600. Apakah yang mbak mas rasakan? Mungkin itu merasa sudah murah ya, dengan potongan 400 itu sudah terasa ya mbak atau mas? Seumpama kita beli 10 kilo gitu aja kan potongannya sudah berapa? 4.000. Hemat 4.000, bisa dapat sekilo lagi masih
masih kembali 400 seperti itu kan, seperti itu. Tapi sama dengan pejabat harga awalnya 40.000, kita beri potongan yang sama dengan potongan beras 400 rupiah. Jadi harga pejabat mas mbak biasa beli itu 40.000 biasa beli 40.000. Tapi untuk saat ini mas-mas mbak beli pejabat itu harganya 39.600. Apakah potongan 400 ini sama nilainya dengan potongan harga beras yang juga 400? Nilai di sini maksudnya apakah kita merasakan harga pejabat ini lebih murah seperti yang beras Raja Lele juga lebih murah jika dipotong 400? Kan enggak ya, apa mas? Enggak ya, soalnya ini gimana ya, kalau ini dengan potongan 400 itu sudah apa ya, sudah memberikan seperti potongan yang perbedaan yang bisa kita rasakan. Dengan potongan 400 itu kita bisa merasakan potongan yang banyak, ya enggak sedih ya kan, kerasa kan. Kalau potongan di pizza ini cuma potongan 400, kita masih harus mengeluarkan 39.600. Beda lagi dengan yang Raja Lele, kita harusnya 4.000, kita cuma mengeluarkan 3.600, seperti itu kan. Jadi di sini diambang di mana ini, ambang diferensial itu ambang di mana konsumen itu merasakan perubahan harga dengan benar-benar. Perubahan harga dengan benar-benar maksudnya potongannya itu benar-benar terlihat. Jadi kalau beras Raja Lele dipotong 400 itu sudah terlihat, malah kita harusnya masih 4.000 tapi 3.600 jadinya. Tapi kalau pejabat kita harusnya masih 40.000 tapi ini dikendalikan 400, dan harusnya kan semuanya kita untuk pejabat menurut saya seharusnya yang itu bukan nilai rupiah yang disamakan, tetapi nilai perubahan persentasenya. Ini menurut saya baru terasa. Jadi untuk beras kita melakukan potongan 10%, untuk pejabat kita juga melakukan potongan 10%. Jadi untuk beras Raja Lele kita lakukan potongan tetap 400 rupiah dengan harga jadi 3.600. Untuk pejabat kita melakukan potongan sama dengan itu, jadi 10%. Jadi 10% dari 40.000 adalah 4.000. Jadi kita harus membayar 36.000. Nah, kalau 36.000 mungkin sudah terasa perbedaan harganya, sudah terasa ya mbak, apa mas? Ya kan, 40.000 jadi 36.000 ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami enggak apa itu ambang diferensial? Jadi perbedaan minimal yang dapat dirasakan ketika menghadapi dua kondisi yang berbeda dari stimuli yang sama. Bisa dipahami? Jadi ambang terendah, kalau potongannya cuma 400 gini kan, untuk beras Raja Lele sudah kerasa itu bedanya. Tapi kalau untuk pejabat kan belum kerasa bedanya. Ya bagaimana? Sudah jelas? Oh ya, kita lanjut. Panca indera dan pembentukan persepsi. Di sini ini Mas Taufik, kalau misalkan untuk membuat perubahan harga tidak dengan menggunakan rumus ini, boleh gak Pak? Contohnya ada beberapa produk yang menggunakan angka 99 untuk harga di belakangnya. Ya, ini namanya apa? Jadi
Ya itu ada namanya apa ya, kita menaikkan harga 999 atau mungkin 459 yang harusnya 460 kita 459 seperti itu ada nama strategi pemasarannya, cuma saya lupa, mungkin nanti bisa saya carikan dulu dan kalau bisa kita bisa saya sampaikan. Bentar, ini Mbak Siti, Bapak dosen melahirkan dari definisi Pak Taufik. Jika dengan topik ini mungkin ada nama tersendiri. Ya, Mbak Siti, ini ada namanya sendiri, cuma saya lupa. Nanti coba saya carikan, terus mungkin nanti saya sampaikan. Ya, ini ada strategi pemasarannya, namanya apa? Saya agak lupa. Bagaimana Mas Taufik dan Mbak Siti? Jadi Mas Taufik boleh saja kita menggunakan metode yang lainnya, cuma ini tadi online diferensial Mas. Jadi untuk mempermudah menjelaskan apa itu online diferensial, kita menggunakan ini tadi Mas, cara ini Mas. Jadi cuma itu. Jadi kalau jadi strategi pemasaran itu banyak Mas. Ya Mas Taufik, nanti coba saya carikan ya untuk Mas Taufik, Mbak Siti dan semuanya. Mungkin nanti saya sampaikan apa itu nama strategi untuk penjualan dengan harga yang mepet-mepet seperti ini. Biasanya kebanyakan yang seperti ini dijual di mall-mall yang skala penjualannya itu besar. Kalau di toko-toko pinggir jalan yang kecil ini jarang dia pakai seperti ini Mas. Soalnya kan untungnya kan cuma Rp1 dan orang kan jarang kalau di toko kecil kita beli. Nah, dan kalau kayak gini di toko besar kan dia biasanya harganya banyak, tidak cuma satu barang dengan pilihannya banyak, jadi bisa diakumulasi dari harga-harga itu. Jadi kalau di toko besar itu mungkin lebih terasa. Soalnya umpamanya kita beli 999 itu beda barang tapi harganya sama semua 5 gitu kan, bisa Rp5 gitu. Tapi kalau di toko kecil kita kan jarang banyak pilihan barangnya seperti itu. Jadi untuk harga-harga seperti ini jadi ada ilmunya sendiri. Cuma ini Mas, ada namanya strategi pemasaran apa gitu, nanti coba saya carikan informasinya ya Mas. Nanti saya sampaikan kalau sudah ketemu. Bagaimana, bisa saya lanjutkan dulu? Ini saya punya PR berarti dari Mas Taufik ini. Nah, itu untuk menarik konsumen agar nilai yang kurang dari satu kelihatannya. Mbak Siti, benar sekali Mbak. Benar sekali Mbak, maksudnya dibuat harga seperti ini itu enggak maksudnya. Makanya biasanya apalagi kalau orang saya dengar orang gitu kan ya, kalau biasanya ada ibu-ibu kalau mau belanja gitu pilih aja, tapi tempatnya agak jauh, milih ke tempat yang itu, seperti itu kan biasanya Mbak. Nah, ini juga kayak gitu, kalau kita beda Rp1 tapi kalau kita akumulasi, kita beli, contohnya kita beli pasta gigi harganya 999, terus kita kok mau beli yang lain saya ada 999 kan, itu juga Rp5 kan termasuk hemat gitu. Pikiran kita kan banyak barang, biasanya yang menggunakan sistem ini tuh toko yang besar Mbak. Jadi pilihannya banyak, akumulasinya, jadi kita itu kayak ini lebih beda di sana gitu. Benar sekali Mbak Siti, untuk menarik konsumen agar nilai yang kurang dari satu kelihatannya angkanya lebih kecil. Jika digelapkan maka angka yang terlihat besar, maka konsumen akan pertimbangkan dengan yang besar tersebut. Ya benar ini Mbak, benar sekali Mbak.